Baik, kita di siang ini kita akan sama-sama belajar bagi sebahagian besar dari kita yang saya mengenal, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, sudah tahu saya rasa bagian firman yang akan dibagikan siang ini, ya, yaitu tentang kebenaran, ya, tentang dasar-dasar kebenaran, sedikit saja, tapi kita mau sharing, ya. Baik, silakan. Boas atau siapa mau share screen-nya, boleh? Terima kasih buat Bantos dan Rohana yang boleh menyampaikan bahwa siang ini diizinkan saya ada di sini, ya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan membaca bagian dari Sabda Tuhan, Yohanes 16, tentang Tuhan Yesus mengatakan roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sebab dia berkata-kata tidak dari dirinya sendiri, tetapi dari Yesus, yang adalah Tuhan kita sendiri. Dan ayat 14 mengatakan, ia akan memuliakan aku, akan memuliakan Yesus. Sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus semuanya, seringkali kita mendapatkan pengalaman atau dihadapkan dengan berbagai konsep pemahaman di dalam bumi ini tentang kebenaran. Ternyata kita membawa kebenaran ini, tetapi di luar sana mereka juga punya kebenaran versi mereka, ya. Versi mereka punya kebenaran. Ini buat saya kebenaran, ini buat saya kebenaran. Tetapi kita yang ada di sini jelas, Shalom Youth Ministry, kita arahnya jelas adalah untuk Yesus sendiri. Dialah Tuhan pencipta, dialah Tuhan juru selamat manusia, dialah Raja Sorga itu sendiri, dan dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Jadi mari kita arahkan hati kita ke situ, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran di luar sana yang mengaku sebagai kebenaran, menyatakan diri kebenaran, dan memakai ayat-ayat kebenaran. Ya, itu banyak sekali. Tuhan izinkan beberapa bulan terakhir ini, saya menghadapinya beberapa hari setelah disampaikan saudaraku Bantos dan Rohana yang menyampaikan renungan ini, diperhadapkan itu oleh Tuhan. Jadi satu komunitas yang begitu bagus, dua komunitas bagus dari komunitas gereja atau lembaga gereja besar di Indonesia, itu juga mengaku kebenaran dan memakai ayat yang sama dengan yang kita percayai, gitu ya, kita imani. Namun dalam praktek ada berbeda-beda. Ya. Baik, lanjut. Nah, kebenaran, kalau dikatakan apa sih kebenaran? Nah, kebenaran yang hakiki adalah the one and only. Yeah, everybody can say this. The one and only adalah apa dan siapa sih? Ya, Yesus itu sendiri. Nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Karena semuanya kepenuhan ilahiyah pencipta adalah ada di dalam beliau, di dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas, jadi dia sendiri. Kita pegang ayat ini, ya, kita tahu jalannya, ngapain ke dunia, kita tahu kebenarannya, untuk apa hidup, ada kebenarannya, semua ada di dalam Yesus. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut ketika sekeliling kita berlabelkan juga lembaga rohani Kristiani, itu memakai yang sama, tetapi Yesus plus, atau Yesus dan Yesus yang lain, atau pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi secara praktek berbeda sedikit. Ya, hati-hati. Sedikit itu apa sih? Bisa juga sesuatu yang kamuflase, bisa juga memanipulasi kita tanpa kita sadari. Ya. Nah, jadi yang saya mau bagikan ke kita, ada kebenaran tentang siapa Tuhan yang Maha Pencipta, kebenaran tentang nama Tuhan, kebenaran tentang surga, kebenaran tentang iblis, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang dunia ini, kebenaran tentang rumah tangga. Ya. Rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kebenaran tentang seorang pria, pribadi laki-laki. Kebenaran tentang seorang wanita, pribadi wanita atau perempuan. Itu ada di dalam Yesus semua.
Gak usah cari ke tempat lain. Ya. Ada di dalam Yesus Tuhan yang kita sembah. Dia yang ampunya kita, dia pemilik hidup kita, dia pencipta kita, dia pun yang raja di dalam kerajaannya, di surga. Ya. Jadi, gak usah lari kemana-mana. Nah, rumah tangga saat ini cukup banyak yang memang diizinkan Tuhan. Rumah tangga Kristiani ketika salah satu di antara mereka, suami dan istri, begitu aktivis di dalam kegiatan kerohanian, pelayanan. Namun yang satu tidak. Yang satu tidak, bahkan mungkin belum paham. Saya ingin bagikan sedikit tentang kesaksian hidup saya awal menikah. Pak Dhani bilang begini, saya mencintai kamu, betul. Tetapi saya tidak akan pernah cinta saya melebihi kepada kamu melebihi cinta kepada Yesus. Kedua, ya, jangan pernah minta apapun yang berbentuk harta berlebih, bermelimpah. Saya tidak akan pernah bisa kasih. Ya. Kemudian dia mengatakan saya tidak akan pernah mau kaya raya. Ya. Jika dikasih berarti bukan untuk saya, untuk lain. Nah, itu saya pikir itu kebenaran nggak sih ya, gitu ya. Kebenaran tentang rumah tangga, gitu. Tentang rumah tangga. Benar begitu? Oh, jadi nggak boleh cintanya lebih tinggi kepada saya sebagai istri wanita yang dia pinang, melebihi cinta dia kepada Yesus, tidak boleh. Sama sekali. Saya kaget juga ya. Kaget juga, tapi benar juga ya, gitu. Nggak boleh. Tapi secara praktek, kok berani mengatakan seperti itu ya? Nekat juga nih cowok, gitu. Ya, Bapak Ibu, ini kesaksian sedikit, mungkin di antara kita sudah pernah dengar kesaksian ini dari saya sendiri selama ini. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, benar, itu benar sekali. Jangan pernah kasih kita kepada lawan jenis, pacarkah, kakakkah, adikkah, mamakah, papakah, suamikah, istrikah, melebihi cinta kita kepada Yesus. Jangan pernah. Begitu kita sudah melewati, karena cintaku lah, karena sayangku lah, melebihi kepada cinta dan kepada Tuhan Yesus, sudah keliru. Sangat-sangat keliru, ya. Maka akan terjadi nanti pergumulan berat di dalam kehidupan sehari-hari. Ada tantangan-tantangan, ya, bahkan iblis inginkan memang menjadi hancurlah rumah tangga itu, ya, luka hatilah si pasangan itu, ya, akhirnya menolak Tuhan. Dan itu sudah ada contohnya. Tuhan izinkan kami layani, ya, dan Tuhan sudah perbaiki lagi. Nah, teman-teman muda khususnya, ya, yang saya tadi pikir ya, ini youth ministry adalah untuk kaum muda. Saya siapkan untuk para muda-mudi bagaimana bekal untuk mereka meneliti, ya, calon pasangan atau yang masih gebetan, ya, masih dalam bentuk gebetan, bagaimana cara meneliti, menyeleksi, ya. Itu saya pikir tadinya ini pemuda-mudi yang wah dipersiapkan. Oke, puji Tuhan, terima kasih Bantor sama Rohana, saya mau ya untuk anak-anak muda gitu ya. Ternyata waduh, teman-teman rekan-rekan sepelayanan yang pada senior semua ini ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus ya, bersama-sama dengan kita ya. Jadi, yuk mari kita, intinya, boleh next slide-nya, sayangku, Was. Nah, kebenaran itu apa? Ya, percaya pada Yesus number one. Tadi sudah tahu Yesus fokusnya, tidak ada yang lain. Itu udah cukup penuh, satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian perbuatan tangan Tuhan Yesus itu kebenaran. Kita cari, kita lihat, kita harus tahu tentang penciptaan, kebenaran tentang Eden, kebenaran tentang kejatuhan manusia, kebenaran tentang hukum Taurat, kebenaran tentang kedatangan Yesus. Next, dan kebenaran tentang hidup benar itu sendiri. Itu yang akan dikupas sedikit saja di tempat ini, nanti kita share. Kebenaran tentang bagaimana hidup benar. Murid dan perilaku seorang murid. Perilaku seorang yang hidup benar. Ini yang kita akan mau sama-sama kali. Saya mau bagikan sedikit kepada Bapak Ibu. Mungkin sudah pada tahu ya. Hidup benar atau murid Yesus. Tidak ada di slide. Satu persyaratannya, kriterianya, tentu dia sudah terima Yesus, betul-betul pribadi Yesus sebagai Tuhan penciptanya, Tuhan pemilik hidupnya, pemilik hidupnya, dan juga Tuhan Yesus itulah satu-satunya ya, tiket ke surga, karena yang punya surga beliau. Kedua, membuka hati
memberi diri untuk diproses. Apalagi sih kriteria seorang murid? Bukan sekedar aktivis di gereja, aktivis di persekutuan, dan menjadi salah satu pengerja, pengurus, bahkan dalam 7 hari di dalam 1 minggu full untuk di gereja atau di persekutuan itu. Tidak. Saya pernah marah dengan orang tua saya. Pemahaman saya ketika saya remaja, gereja adalah rumah Tuhan, dan ketika mama saya melarang saya untuk sampai lupa pulang, itu saya malah musuhin orang tua saya. Keliru ya. Itu kita semua sudah semakin tahu soal itu keliru. Bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, bukan volumenya, tetapi kualitas. Jesus not goes for quantity, tetapi Tuhan Yesus adalah meminta kita kualitas. Oh, hidup benar seperti itu ya, bukan kuantitasnya, tetapi kualitas hidup benar. Memberi diri menjadi murid. Lalu seorang murid itu ngapain ya? Kayak apa ya seorang murid itu? Seorang yang berperilaku murid itu seperti apa ya? Seorang yang dikatakan hidup benar itu seperti apa ya? Ayat-ayat firman begitu banyak yang memberikan referensi, sangat banyak. Gak usah ada penjelasan pun, ya, Tuhan bisa tuntun kita sendiri. Ya, dengan cara Tuhan yang mengasihi kita. Untuk membentuk kita menjadi pribadi murid, berperilaku benar-benar murid Yesus. Yaitu hidup dalam kekudusan. Nambungan. Setelah terima Yesus, memberi diri untuk menjadi muridnya, ya, berperilaku sebagai seorang murid, apalagi ya, gitu. Hidup dalam kesucian. Ya, Yesus berkata apa? Salah satu bagian dari surat Rasul Petrus bab 1. Haruslah engkau kudus seperti aku kudus. Ya, hendaklah engkau kudus seperti aku kudus. Ya, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu ada dalam Imamat juga. Kenapa? Karena dia Maha Kudus. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ada di dalam Matius 5, ada di dalam Ibrani 12. Membacanya, saya membaca untuk kita membaca refresh aja ya. Kita merefresh aja bagian-bagian sabda Tuhan. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang akan melihat Tuhan. Nah, ini dahsyat. Ayat ini dahsyat. Nggak gampang. Sangat tidak mudah. Dengan tekanan dan tawaran, godaan sekitar kita, khususnya kaum muda, tetapi tidak hanya kaum muda, karena iblis sasarannya bukan hanya kaum muda usia, tetapi kaum yang sungguh-sungguh, orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan, mau hidup benar, mau hidup memuliakan Yesus, itu sasaran iblis. Dia nggak muda, nggak kecil, nggak laki-laki, perempuan, sama sasarannya iblis. Ya, seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang-orang ya yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Balik ke sabda Yesus, Matius 5 ayat 8, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya, ada cerita, kerinduan, mimpi, dream, gak di PHP-in, inilah yang kita mau melihat Tuhan. Dalam arti apa? Bukan physically, roh, ya, batiniah, rohaniah. Melihat Tuhan itu merasakan, menikmati, mengalami ya, penyertaan Tuhan Yesus yang daily basis, setiap waktu. Indah sekali. Ini baru satu ucapan bahagia ya, ucapan berkat di khotbah. Khotbahnya Yesus di bukit. Ayat 8 dari Matius 5. Diberkatilah orang yang suci hati. Makanya kejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Nah, adik-adik yang masih lebih mudaan dari Tante Tio ini, Tante Tio tua dikit ya dari kalian yang masih muda. Ayatnya dicatat boleh. Dicatat, direnungkan, tapi browsing sendiri di Alkitab elektronik, kalau pada punya semua saya yakin, itu tinggal ya search, kumpulkan, catat, oh ini tentang kekudusan, apa sih dampaknya hidup kudus itu apa sih? Seorang percaya Yesus, dia mau memberi diri menjadi murid, dibentuk, diproses oleh Tuhan Yesus, berperilaku murid, ya,
Karena kepada muridlah Tuhan membukakan rahasia kerajaan sorga itu, ingat. Bukan kepada khalayak ramai, yang rame-rame ikutan satu kumpulan rohani Kristiani kemana-kemana, bukan itu. Tetapi yang berperilaku murid dan hatinya betul-betul mau patuh dan ikuti Yesus. Diberkati orang-orang yang suci hati. Kejar kekudusan tanpa tidak melihat Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, saya cuma melihat, iya ya, Tuhan ampuni saya, seumur hidup saya, baik sebelum pernikahan, sesudah pernikahan, oh sering sekali saya ini kurang suci. Bukan melulu karena masalah hasrat birahi. Kesucian itu dalam seluruh aspek hidup. Bukan melulu mata ini kena ayat Matius 5, 27, 28. Ya, begitu melirik lawan jenis terus auratnya tergerak. Bukan hanya itu pun benar, tapi bukan hanya itu. Seluruh aspek hidup kita suci, seluruh aspek hidup kita kudus. Kenapa? Karena Yesus kudus, dan kita mau selalu, Tuhan sertailah aku every time kita berdoa. Tuhan Yesus sertai aku Tuhan, pimpin aku Tuhan. Doanya begitu. Tapi ketika kita sehari-harinya lupa, kepancing emosi marah, termasuk saya ya, masih mungkin emosi marah, bisa keluar kata-kata yang kurang baik. Ayo kita berubah. Seorang murid, seorang yang mampu mengendalikan diri. Ya, teman-teman muda pasti tahu Galatia 5. Itu tahu pasti, saya yakin banget. Itu di toko buku rohani, di mana di quote-quote yang ada di Google ya, di internet. 9 buah roh gitu ya. Ada. Dan yang 9 adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Itu dalam semua hal, dalam setiap aspek kehidupan. Saya merasa saya deket banget sama suami saya ya. Saking deketnya, akrabnya, sehingga kadang-kadang lupa bahasa. Lupa kata-kata. Kamu tahu kok nanti maksud saya, gitu kan? Ya, ini contoh saya bisa jadi kakak adik ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Saking saya tahu kamu mah. Tetapi murid Yesus harus berbeda. Memang dia tahu kalau sama-sama murid itu ada ideal ya. Di rumah tangga itu sama-sama murid Yesus ideal sekali. Papanya, mamanya, istri dan suami, lalu anak-anaknya, semua murid Yesus itu ideal. Tapi kita dalam proses kan. Ini di dalam proses. Siapa yang mau insyaf duluan? Saya adalah murid Yesus di rumah ini. Di keluarga Gultom ini saya murid Yesus. Saya harus jadi contoh. Kata-kata, ya, ucapan, pikiran, kehendak, perasaan, nah, kelakuan. Saya murid Yesus. Nah, bagaimana semua kita harus sama seperti itu. Kita murid Yesus, mari. Di dalam segala perkara, di dalam segala ucapan, di dalam segala tindakan, dan hasrat, nah itu yang sering lupa, hasrat, keinginan-keinginan, apakah sudah betul-betul suci juga, atau belum? Kita periksa, minta Tuhan tolong, memeriksakan diri kita. Nah, suci itu artinya apa? Ya tinggalkan dosa. Suci itu apa artinya? Ya tidak mau melanggar firman Tuhan. Suci itu apa artinya? Selalu ya katakannya tidak, katakan tidak, karena lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya. Suci itu hidupnya apa? Pikirannya tidak pikiran yang buruk, tidak negatif. Ada negatif, bawa dalam doa. Tuhan ampuni jika memang, nah kan Tuhan ampuni saya jika ini salah. Saya mohon diluruskan, diperbaiki, dan membuka hati untuk rela diperbaiki Tuhan. Nah, karena kerelaan hati itu adalah free will. Kerelaan hati itu free will untuk dibentuk Tuhan. Free will itu bebas. Boleh iya, boleh tidak. Boleh terima, boleh nolak. Monggo. Pilihan ada di dalam kita. Keputusan ada di dalam kita. Di dalam Lukas 12 ayat 57, sudah saya yakin semua pernah membaca ayat ini, dan saya akan mengulang membacanya lagi untuk kita. Lukas 12 ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya. Kenapa tidak memutuskan? Ya putuskan. Yang nggak apa-apa, masih berat sih. Aduh, saya mah ini sebel sih. Bapak mama saya itu cerewetnya minta ampun. Ya. Saya udah coba berusaha baik, tetap aja dianggap saya tidak berubah.
ampuni lagi. Karena kita yang mau diproses, free will kita yang sedang udah mengatakan, yes Lord, ya Tuhan Yesus, saya mau berubah, saya mau hidup kudus, saya mau menjadi murid Yesus dan berperilaku benar-benar menunjukkan bahwa saya itu murid Yesus. Kemarin dulu diizinkan Tuhan di satu persekutuan di kantor, tentang menjadi murid itu menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus ya. Menyangkal diri, memikul salib, ya, menyangkal dirinya, diri saya, kalau ini teori Daelsian Gultong, menyangkal diri Theorida, memikul salib Theorida, dan ikut Yesus. Saya sedikit saksikan tentang pengalaman bagaimana parang panjang, ya parang nih, parang itu semacam kayak samurai, kalau orang Jepang, parangnya panjang, orang yang non, dari Kedar, karena kami satu tempat pelayanan, lalu ingin membunuh, walaupun tujuannya bukan ke saya, tim, tetapi karena saya sendiri yang menghadapi. Tuhan berikan jalan keluar. Ya. Tuhan berikan jalan keluar. Belum waktunya mati pakai parang, belum waktunya untuk menjadi martir, belum. Buktinya sampai sekarang masih ada teori. Ya. Jadi nggak usah takut kalau soal itu. Lalu Tuhan Yesus bersabda, seorang hamba tidak lebih dari gurunya, ya seorang murid. Kalau aku saja dibenci dunia, kamu juga, kamu akan ngalamin. Jadi apa? Nah itu akan nalangkap di tengah rumah tangga keluarga kita, keturunan mama papa, semua masih belum dalam Tuhan. Ya. Kitanya yang sudah mulai mau jadi murid, siaplah. Jangan takut, jangan gentar. Ini saudara-saudara di grup ini sekarang ya, Shalom Youth Ministry, kita ada berapa puluh saudara-saudaramu yang jika di antara kita ada yang sedang mengalami hal ini, adik-adik terutama mungkin yang baru join, bertahanlah setia dan hidup suci ketika hati kita kudus di hadapan Tuhan yang tolong kamu sendiri. Tuhan Yesus yang akan tolong kamu sendiri. Ingat, jangan cari pertolongan manusia. Kalau begitu mengalami tantangan di rumah, aduh berat sekali, karena kamu ikut Yesus, karena kamu hamba Yesus, karena kamu murid Yesus. Diam saja, Tuhan Yesus kuserahkan padamu. Ambil alih diri. Tuhan yang tolong bergerak. Tapi ketika kita sudah tahu ada komunitas yang bagus sekali, indah sekali, yang Tuhan berikan ini, tinggal telepon. Bantu doa, bantu doa. Dan saya yakin kita semua akan membantu doa. Karena kita perlu praktek. Khotbah, iya. Ya. Taburan firman, iya. Praktek number one. Mempraktekkan siapa saya ini, murid Yesus, siapa saya ini, pelaku firman. Ngapain pelaku firman? Hidup suci, pikiranmu suci, hatimu suci, kelakuanmu juga suci. Nggak gampang? Enggak kalau kata kita. Tapi kata Yesus, bisa. Makanya gandeng Tuhan Yesus, bersama Yesus terus. Pengalaman hidup tidak saja ada di rumah, di luar rumah. Kaum muda, tantangan saat ini begitu mudah akses untuk melihat apapun yang membuat kita terjatuh. Mudah. Jangan pernah kita mengatakan kita sudah kuat. Tidak. Karena kita belum mengatakan diri kita. Ketika kita mengatakan aku kuat tanpa Yesus, disitulah kejatuhan kita. Ya, kita harus mengatakan Tuhan Yesus, aku butuh Engkau setiap waktu. Meskipun mungkin ayat Alkitab ini sudah saya hafal berapa kali baca dari ujung Kejadian sampai misal pun, kalau kita tidak melakukan bagian yang kita tahu saja ayat itu tidak melakukannya kebenaran itu, ya sama saja dengan apa yang kata Yesus. Ya, dengarkan kalimatnya, dengarkan ucapannya, jangan ikuti kelakuannya, karena tidak akan menolong untuk kita ikut dia orang seperti itu. Ya, para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tidak mau seperti itu, kita mau seperti yang Yesus mau. Hidup benar, hidup taat, ya, dalam kesucian. Praktek saja, kita semua, bapak, ibu, opung, ya, opung boru, opung doli, ya, mama, papa, semua ipar, besan, ya, anak, cucu, menantu, semua. Praktekkan ayat ini dan buktikan bahwa Yesus nyata. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Kejarlah kau akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu
amazing, gak bisa diterjemahkan dengan bla 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 bla. Mungkin bisa sih berapa slide ya, tetapi yang diterjemahkan dalam kehidupan kita nampak menjadi sinar, menjadi terang kepada dunia, itu bukti. Menjadi terang kepada sekeliling kita, menjadi saksinya. Itu bukti. Orang ini hidup benar. Orang ini hidup suci. Anak-anak muda, nggak usah takut ya. Dengan adanya sosmed yang begitu dahsyatnya, ya, ini firman Tuhan. Untukmu, untuk kalian, untuk saya juga. Jaga kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Tante Tio, bagaimana caranya ya Kak Tio misalnya. Kalau Kak Tio berarti yang lain sudah menjadi sesama lain. Yang Tante Tio misalnya nih, tidak meremehkan siapapun kita bisa dipakai Tuhan. 1, jaga kekudusan, tadi ya sudah terima Yesus. 2, ya, bersihkan hatimu dari kepahitan, dari luka-luka batin. Ya, udah dicatat. Bersihkan dari luka-luka batin. Jangan ada tuh menyimpan kesalahan, menyimpan sakit hati, dan menyimpan juga apa? Swadakwa, mengutuk diri sendiri. Aku nggak berguna. Maaf, ini berbagi saja. Baru dalam minggu ini Tuhan izinkan saya melayani seorang putri single dan usianya sudah secara daging sudah banyak, secara fisik jasmani sudah banyak, tapi masih single. Rupanya kehidupan dia Kristen, rajin ke gereja, aktif juga ke gereja, tetapi dia mengalami pelecehan sejak kecil. Sejak kecil di rumahnya oleh keluarganya, kerabatnya. Doli-doli waktu itu, maaf yang bukan Batak, doli-doli itu pemuda. Dia masih berusia TK ke SD kelas 1. Mengalami pelecehan dan sampai besar akhirnya merasa diri tak berharga. Baru Tuhan izinkan ketemu saya, usianya sudah jelita. Tahu jelita? Jelang 50 tahun. Tuhan izinkan baru ketemu. Jadi kehidupannya sejak dia umur 5, 6 tahun, 7 tahun mengalami pelecehan. Baru sekian puluh tahun kemudian, dan dia ketika dilayani pelepasan, pengertian benar, apa yang terjadi, dia menangis meraung-raung, Tuhan Yesus terima kasih untuk pelepasan ini. Dia baru mengerti, kenapa nggak dari dulu. Saya bilang Tuhan punya waktu sendiri. This is breakthrough for you. Ini adalah awal. Gak usah lihat umur. Kamu beri dirimu pada Yesus, maka engkau akan diberkati. Jagalah kekudusan. Teman-teman, saya juga sangat percaya bahwa iblis ingin merusak kita, anak-anak kita. Sejak dini. Sejak dini. Saya ceritakan sedikit. Papa saya percaya Yesus, tapi tidak hidup dalam Yesus. Mama saya percaya Yesus, tapi hidup dalam Yesus. Kenapa? Dia pendoa, puasa doa rajin, karena dapat suami, ya Tuhan izinkan dapat suaminya yang seperti itu, sehingga dia terus datangnya sama Yesus. Ya, apa yang terjadi? Tuhan tolong keluarga. Syukurnya, nyaris juga terjadi pelecehan itu terhadap, karena ada 2 putri papa mama saya, masih kecil-kecil. Biasa, kalau orang Batak bilang, yang ngerti bahasa Batak, nani sonduk gitu ya. Aku nggak ngerti juga terjemahan pasnya nani sonduk itu apa. Yang menumpang kali gitu ya, Bantos ya. Yang menumpang di rumah, ditampung, maaf, yang ditampung. Ditampung di rumah, ditolong, tinggal di rumah kita, bersekolahlah atau tunggulah karejo, manang sengodia, pokoknya tinggal di rumah. Kami geleng-geleng dope. Masih kecil-kecil. Mama papa sibuklah di luar rumah. Terjadilah. Nyaris terjadi. Seperti itu. Sehingga tidak merasa berharga. Itu ada juga. Ini saksikan, karena cerita seperti ini mungkin enggak ada orang mau membuka atau enggak mau. Kalau enggak mau sudah Tuhan pulihkan hatinya ya. Enggak mau cerita. Dan kita yang sudah tahu, kita pelayan, melihat itu, kita harus berani menyarankan kepada keluarga-keluarga muda atau orang yang sudah mulai mau dekat Tuhan Yesus, mau memberi pada Tuhan, periksa rumah tangganya, periksa di rumahnya ada siapa. Adakah anak kecil perempuan? Adakah? Sampaikan supaya berhati-hati, berwaspada. Karena kan iblis jahat seperti singa mengaum-ngaum, ya, yang siap untuk menelan siapapun yang sedang terjadi. Tuhan izinkan
Saya lah mungkin ya, saya saksikan diri saya saja. Saya diperhadapkan mengalami para wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus itu mengalami pelecehan sejak kecil dia. Umur antara TK ke SD, kelas 1 kelas 2. Jadi TK umur 5, 6, 5, 6. Dan baru saja Tuhan izinkan saya melayani satu putri itu. Hati-hati. Enggak salah, nampung namanya kita menumpang keluarga, kita lebih mampu, tidak salah. Tetapi yang sudah dalam Tuhan, berwaspada, hanya itu saja. Bagaimana waspadanya? Hiduplah suci, taat sama Tuhan Yesus, gandeng Tuhan terus menerus, ya, artinya terus menempel kepada Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya? Supaya diberi hikmat oleh surga, sehingga kita mampu menata rumah itu. Orang ini pun diberkati jadi orang benar, anak-anak pun terberkati jadi orang benar. Gampang memang, ya, tapi bersama Yesus selalu menjadi ada jalan keluar. Ada yang sampai stres gila, ada. Pengalaman pelayanan, ada juga yang Tuhan perhadapkan ketika Tuhan izinkan melayani bersama hamba-hamba Tuhan yang di sini, ya, atau sendiri, hanya saya dengan suami pun di perhadapan yang sama, kasusnya backgroundnya sama. Latar belakang orang ini sama, mengalami pelecehan. Kenapa terjadi? Telusuri. Yang sudah, ayo hidup benar. Karena masalah lalunya si ibu rumah tangga, si bapak rumah tangga itu ada, ya, ada yang menjadi celah. Ya selesaikan cepat-cepat, lalu waspada, bangkit lagi. Karena udah mulai mengerti ya. Kalau sudah terjadi ya sudah, minta pemulihan Tuhan. Yang belum terjadi, yang tidak, supaya tidak terjadi, waspada. Waspadalah. Ini saya bagikan kepada kita untuk berwaspada. Nah, kepada noni-noni yang cantik-cantik semua, dan juga kaum muda, ya, para pemuda-pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, berhati-hatilah, ya, berjaga-jagalah juga, karena ayatnya sama ya, ayat firman Tuhan ini, sabda Yesus ini sama untuk Anda, ponakan-ponakan saya semua yang manggil tante tadi, ya, ponakan semua di sini, pria wanita, dan untuk saya juga. Ayatnya sama. Jadi kita harus praktekkan, pegang dan praktekkan. Harus langkah kudus seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 5 ayat 48, haruslah engkau sempurna, ya, hidup sempurna. Di dalamnya, including hidupku kudus, hidup suci. Kalau mau lihat Tuhan, kalau mau lihat perkara-perkara besar di dalam hidup kita yang disertai Yesus. Saya bersyukur ada saudaraku dari Banggai, Edikson di sini, berbagi untuk saudara-saudara nanti di sana, di Kelapa 5 dan Banggai sekitarnya juga di kantor, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, ini yang saya bawakan pada kita, ya. Kamu memberi diri menjadi murid, memberi diri dikuduskan, ya. Dan bukan yang terakhir, tapi ini pasti harus membawa jiwa bagi Yesus. Amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, kan kita udah murid tadi ya, kita terima jadi murid Yesus, hidup masuk dalam kekudusannya, ya, kesuciannya, ya, bersih dari luka-luka batin, ya, keluar dan ke dalam diri kita, ya, artinya mengampuni orang dan juga diri sendiri. Periksa itu, kemudian prakteklah bagaimana melakukan firman Tuhan, amanat agung Yesus ini. Dan Yohanes 5 ayat 8 kita baca, saya baca untuk kita, ciri murid juga ya. Yohanes 15, maaf. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu murid-murid. Jadi ciri murid Yesus, hidup bersama Yesus, jaga kekudusan, ya, bersih dari luka batin, ya, pulihkan hatimu, pulihkan hatiku dari segala bentuk kepahitan, ketertolakan, ya, jaga diri baik-baik, ya, waspada, karena 1 Petrus 1 ayat 5, iblis seperti singa mengaum-ngaum, terus jaga diri dalam kekudusan, menempel kepada Yesus, melekat, dan berbuah.
Berbuah itu jiwa-jiwa. Kayak apa sih Kak? Kayak apa sih Tante berbuah? Berbuah itu adalah kehidupanmu menjadi berkat. Berkat ke dalam, berkat keluar. Buah ke dalam dan buah keluar. Apa buah ke dalam? Buah ke dalam itu berubah karakter kita. Karakter-karakter ilahi menempel ke kita. Menjadi ada bagian kita sepenuhnya. Ya, minimal apa? 9, minimal 9. Minimal ya 9. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apalagi? Ayo, siapa yang tahu anak muda? Sampai 9? Kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kerendahan hati, dan penguasaan diri. Ya. 9. Itu karakter ilahi ada pada kita. Itu buah ke dalam ya. Kita harus punya, membawa jiwa dan berbuah. Membawa jiwa untuk mereka dibawa kepada Yesus. Dari karakter kita yang sudah mulai diubahkan Tuhan. Langsung sempurna? Enggak. Karena kita masih berjuang di bumi ini. Karena iblis masih masih ada di bumi ini. Untuk mengganggu dan mencoba merusak kita. Mencoba untuk menjatuhkan kita. Mencoba untuk memerosotkan kita. Tidak murid. Tapi hampir murid. Hati-hati tuh ya. Hampir murid. Jangan bangga tuh kalau masih hampir murid. Murid, titik. Muridnya Yesus. Oh hampir kok. Enggak. Nggak ada istilah itu di dalam Injil. Murid Yesus. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Itu yang diikuti. Berbuahlah. Mari kita semua sama-sama berbuah. Berbuah ke dalam karakter yang setiap hari mau diubahkan Tuhan. Memiliki karakter ilahi. Ya. Penuh kasih hidupnya. Penuh kasih. Penuh sukacita. Penuh damai. Ya. Sabar. Setia. Pemurah. Rendah hati, lemah lembut tambahkan, karena itu karakter Yesus. Dan penguasaan diri. Lalu, jangan lupa, bawalah jiwa kepada Yesus untuk menjadi milik Tuhan Yesus. Untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus seperti kita, menjadi muridnya. Ya, menjadi muridnya. Yang menjadi muridnya itulah, yang menjadi punya hak penuh memasuki kerajaan. Terpujilah Tuhan Yesus, Raja kita, Raja Sorga, yang sudah menolong kita sejauh ini. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Dia, ya, berbuah di dalam Dia, untuk kemuliaan namanya. Doa dulu atau sharing dulu, host? Silahkan serahkan ke host. Doa aja, Tante. Baik, mari kita satu dalam doa. Yesus Tuhan kami, Raja kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, puja-puji, karena Engkau adalah Raja di dalam kerajaan sorga yang kami puja-puji dan agungkan. Kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau Bapa. Terima kasih kalau kami boleh mendengar sebagian lagi kebenaran-Mu itu Tuhan, yang mendorong kami untuk kami hidup benar, menjadi murid Yesus yang berperilaku benar-benar murid Yesus. Mohon Tuhan, Engkau yang menelit kami semua, secara khusus hamba juga. Jikalau ada yang salah, yang hamba sampaikan, uraikan, ampuni hamba, mohon tapis itu dari kami semua. Tetapi setiap kebenaran-Mu, mohon Tuhan Yesus materaikanlah di hati kami masing-masing, supaya menjadi dasar pedoman bagi hidup kami, mempermuliakan Engkau, menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia, dalam nama-Mu kami bersyukur berdoa. Amin.